Cuan, we be getting money. Belum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget, teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang market IHSG yang beberapa bulan ke belakang itu agak pelik ya, agak susah kita nyari cuan. Teman-teman ngerasa nggak kalau di IHSG beberapa bulan ke belakang atau mungkin dari awal tahun kita tuh nyari cuan itu agak susah? Berbeda dengan tahun 2023, 2022. Nah, itu kita enak ya nyari cuannya ya. Nah, kalau di tahun ini itu memang susah, guys. Tapi mungkin teman-teman ada yang, oh masih gampang kok bang. Nah, itu kok tulis di kolom komentar ya kalau ada yang masih gampang. Kalau saya sih jujur aja memang agak sulit di tahun 2024 ini. Dari awal tahun, maybe dari mulai bulan Maret lah, itu susah nyari cuan. Nah, alasannya kenapa? Alasannya kalau menurut saya sih mungkin kalau teman-teman mikir mungkin alasannya banyak ya. Kenapa sih susah gitu kan, banyak. Tapi kalau menurut saya teman-teman, alasan terbesarnya kenapa kita itu susah nyari di cuan di IHSG saat ini itu karena asingnya keluar terus. Nah, itu aja guys alasannya. Asingnya out terus. Dan ini ada fakta, di sini ada bukti. Nah, tapi pertanyaannya kenapa sih asing keluar terus? Nah, kita lihat aja teman-teman ya. Kita lihat datanya di sini dulu ya. Kita lihat data. Di sini asing selama 3 tahun. Ya, ini 3 year ya, 3 tahun. Itu asing masuk di IHSG 61 triliun. Lihat di sini ya di data. Nah, tapi di 3 bulan asingnya udah keluar 32 triliun. Separuh. Jadi asing itu beli pelan-pelan di IHSG dari tahun 2021 maybe. 2021 kan IHSG agak naik ya. Enak ya, kayak chartnya enak. Itu pelan-pelan selama 3 tahun beli sampai ngumpul 61 triliun. Bisa dipahami di sini. Nah, tapi dalam 3 bulan terakhir separuh hilang. Ya, harusnya kalau misalnya mereka mau ngejualnya sama kayak saat waktu akumulasi, harusnya 32 triliun itu akan dibutuhkan waktu sekitaran 1,5 tahun, bener nggak? Tapi mereka ngejual 32 triliun atau setengah dari akumulasi selama 3 tahun itu cuma 3 bulan. Nah, ini yang menyebabkan 3 bulan terakhir itu sulit nyari cuan. Nah, karena ya pemain-pemain besar dari asing itu kejual, keluar. Nah, kalau keluar mereka berarti kan turun sahamnya. Nah, kalau turun kan berarti kita jadi nggak profit kan, seperti itu. Nah, terus kapan IHSG itu akan naik lagi? Nah, mungkin pertanyaannya, terus kapan bang IHSG naik lagi? Ya, saat mereka berhenti jualan. Saat asingnya mulai masuk lagi, nah itu jadi enak lagi. Nah, mungkin kalau kita akan coba bahas ya. Kita akan coba bahas kenapa sih asing kok keluar. Nah, mungkin ini kan keluar udah tahu, datanya udah ada, asing keluar. Tapi kenapa alasannya? Nah, kalau menurut saya dia ada beberapa alasan. Mungkin teman-teman bilang, oh, kalau asing ngejual saham berarti perusahaannya udah nggak bagus, atau perusahaannya itu labanya turun segala macam. Mungkin alasannya itu teman-teman yang teman-teman tahu. Enggak, teman-teman. Kalau kita lihat saham-saham yang dijual IHSG, yang dijual asing di IHSG, itu apa? BBRI, ya, BMRI, Telkom. Nah, apakah terjadi penurunan signifikan dari kinerjanya? Lihat tuh, laporan keuangan BBRI, buka coba. BRI, Mandiri, Telkom, Astra gitu ya. Apakah terjadi penurunan yang signifikan sampai sahamnya itu turun 50%, 40%? Enggak, teman-teman. Bahkan justru malah big bang kayak BRI, Mandiri, BNI itu naik. Telkom pun turunnya tipis, tapi dari 4.000 jadi 2.000. Nah, apakah alasannya karena laba turun? Enggak. Labanya nggak turun signifikan. Saham-saham blue chip di IHSG nggak turun signifikan, teman-teman. Jadi alasannya pasti ada alasan lain, bukan masalah dari kinerja.
Nah, terus apa alasannya? Kalau menurut saya ini alasannya ya, yang pertama dari ini ya, kebijakan-kebijakan bursa efek yang nyeleneh, aneh, gitu ya, kebijakannya aneh-aneh. Ya, yang paling yang dulu ya itu ada namanya notasi, habis suspend notasi. Nah, itu juga aneh. Suspend itu sebenarnya juga aneh. Contoh nih, misalnya saham lagi naik, disuspend. Aneh, ya kan? Asingnya juga lah, gue lagi akumulasi kok disuspend. Goblok amat bursa gitu kan. Nah, gitu. Nah, yang kebelakangan ini lebih parah. Habis disuspend, kasih kode X, FCA. Wah. Nah, itu dia mungkin salah satu alasannya teman-teman ya, dari regulasi atau regulator atau penyelenggara bursanya ini yang aneh. Kalau menurut saya sih aneh. Yang bikin yang petinggi-petinggi bursa saat ini tuh aneh. Harusnya sih diganti ya guys ya. Kalau menurut saya harusnya dirombak, diganti, biar kebijakannya itu yang pro trader, pro investor. Kayak ini pro siapa? Lagi naik disuspend. Lagi naik ya mungkin akan melindungi investor retail. Enggak, itu malah justru merugikan investor retail. Retail lagi masuk, nah ini disuspend terus turun, kan rugi jadinya. Kayak gitu guys ya. Itu suspend tuh sebenarnya juga ada positif dan negatif, tapi ya tetap menurut orang asing mungkin tuh aneh. Yang lebih aneh lagi FCA itu. Tiba-tiba hilang bid offer. Nah, asing kan jadi, gimana ya? Gitu guys ya. Makanya mereka males untuk beli saham di bursa. Makanya mereka pada out. Dan di sini puncaknya adalah dari ini, yaitu Morgan Stanley. Morgan Stanley downgrade Indonesian stock to underweight. Jadi istilahnya yang saya pahami itu, jadi dia nurunin ranking saham-saham di Indonesia. Nurunin ranking saham-saham yang di Indonesia. Nah, kalau rankingnya turun, berarti nggak direkomendasikan lagi. Rekomendasinya jadi turun. Oh, kalau beli saham-saham di Indonesia itu, kalau yang ranking yang bagus, berarti orang-orang ngasih, oh ternyata di Indonesia itu dikasih ranking bagus, saya masuk kayak gitu loh maksudnya. Nah, tapi kalau rankingnya turun, downgrade, ya underweight, turun dalam gitu ya. Pasti orang-orang asing di sana kan sebenarnya juga nggak paham, oh Telkom itu apa, BRI itu nggak apa, itu nggak, mereka itu nggak terlalu mendalami perusahaan di Indonesia itu. Mereka hanya ngelihat ranking aja. Oh, kalau rankingnya bagus, mereka coba investasi, pilih sahamnya gitu. Kalau rankingnya jelek, mereka nggak akan lihat saham-sahamnya. Mereka udah, oh jelek, sekarang langsung skip gitu guys, masuk paham nggak sih? Nah, mereka nyari yang rankingnya bagus, misalnya di bursa India, bursa Singapura, atau bursa mana kayak yang rankingnya bagus. Jadi mereka akan skip tuh saham-saham di Indonesia. Kalau di downgrade, ya di skip. Yang di dalam keluar, yang belum tahu mau masuk gara-gara rankingnya rendah nggak jadi. Nah, pasti ya itu berdampak sangat buruk lah bagi bursa efek kayak gitu guys ya. Bagi bursa, jadi asingnya nggak masuk-masuk. Nah, itu buruk ya. Terus alasan yang kedua, selain dari regulasi yang jelek ya, penyelenggara bursa sekarang yang jelek, terus dapat downgrade dari Morgan Stanley, yang kedua adalah pelemahan nilai rupiah, teman-teman. Pelemahan nilai rupiah. Jadi rupiah itu terus melemah. Ya, melemah jadi 15.900 ke 16, sekarang 16.300. Nah, kalau rupiah terus melemah, dolar terus menguat, kalau orang-orang mau beli saham di Indonesia, itu kan harus pakai rupiah. Bisa dipahami di sini ya. Orang misalnya pakai dolar nih, orang punya dolar, pengen beli saham di Indonesia. Mereka tukerin dolarnya ke rupiah. Nah, terus mereka investasi. Ya, namanya investasi kan butuh waktu. Nah, kalau misalnya rupiah itu terus melemah, tadinya pas waktu dia nukerin dolarnya ke rupiah itu 16.000. Nah, terus setahun lagi jadi 17.000. Saat dia itu taking profit, misalnya, di bursa itu juga belum tentu bisa aja cut loss. Dia akan nuker lagi rupiahnya ke dolar. Nah, karena rupiahnya melemah, jadi dikit. Paham kan di sini kenapa kalau rupiah melemah itu investor asing males investasi di Indonesia? Ya karena kalau dia nanti nukerin duitnya ke dolar lagi jadi dikit. Karena rupiahnya melemah. Seiring dia berjalannya waktu investasinya dia, seperti itu guys. Nah, itu alasan yang kedua. Jadi kalau menurut saya teman-teman, kenapa asing ini terus keluar, itu enggak karena perusahaannya di Indonesia itu jelek-jelek, enggak. Malah justru
banyak yang profitnya naik, harganya juga sekarang udah murah-murah banget. Tapi ya karena memang regulasinya nggak bagus, ya rupiah terus melemah. Jadi istilahnya, kalau menurut saya ini puncak kesalahannya adalah di penyelenggara bursa dan pemerintah. Nah, pemerintah dan penyelenggara bursa harus misalnya segera membenahi ini nih kalau menurut saya, guys. Karena kalau ngaca ke perusahaannya bagus-bagus kok di Indonesia. Banyak yang bagus dan murah juga. Jadi masalahnya cuma di itu rupiah itu, guys. Nah, itu pemerintah kan yang harus turun tangan gitu. Terus sama di kebijakan-kebijakan bursa yang harusnya lebih pro trader dan pro investor. Nah, mungkin itu ya guys ya, informasi dari kita tentang pembahasan ini. Semoga aja segera beres gitu ya, FCA-nya segera dicabut, dolar segera melemah, dan rupiah segera menguat lagi. Nah, asingnya biar masuk dan saham-saham kita juga naik. Oke, mungkin cuma seperti itu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.